Networking Enterprise. Networking Enterprise merujuk pada infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk organisasi berukuran menengah atau besar untuk menyediakan kreativitas antara pengguna, perangkat, dan aplikasi. Selanjutnya, konsep jaringan. Jaringan biasanya terdiri dari beberapa domain yang terhubung, meskipun masing-masing domain ini dapat dirancang, dipasok, dan dioptimalkan untuk tujuan dan objektifnya sendiri. Jaringan sendiri terdiri dari node, media transmisi, protokol, dan topologi. Node adalah perangkat jaringan seperti printer, komputer, router, atau bahkan ponsel. Selanjutnya, tren. Tren adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data historis. Metode ini dapat membantu kita untuk memprediksi dan meramalkan arah pergerakan suatu data, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam bisnis, tren digunakan untuk memperkirakan arah keuangan perusahaan, seperti pendapatan, biaya, dan laba. Nilai bisnis pada jaringan telekomunikasi. Dalam telekomunikasi atau perusahaan pasti membutuhkan internet untuk mengupdate informasi dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mendapatkan informasi. Tanpa adanya jaringan, perusahaan akan kesulitan untuk mengontrol mana yang berjalan dengan sempurna yang tanpa adanya kendala-kendala yang sulit dipahami oleh semua orang yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis meliputi yang pertama, mengatasi halangan bisnis, yaitu dengan memperoleh informasi mengenai transaksi bisnis yang lokasinya jauh. Yang kedua, mengatasi halangan waktu, yaitu menyediakan informasi ke lokasi yang jauh dengan cepat. Dan yang ketiga, mengatasi halangan biaya, yaitu mengurangi biaya dari sarana komunikasi tradisional. Dan yang terakhir, mengatasi halangan biaya, yaitu mengurangi biaya dari sarana komunikasi tradisional. Selanjutnya, revolusi internet. Revolusi internet adalah transformasi digital di era modern yang menghubungkan dunia. Internet ini telah memperluas jangkauan informasi, komunikasi, dan kolaborasi, menghambat serta mengatasi hambatan geografis dan budaya. Internet juga menciptakan peluang baru di berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi, dan rumah pintar. Revolusi teknologi internet juga mempengaruhi dunia bisnis, karena pengguna internet semakin banyak jumlahnya di seluruh dunia. Bisnis menggunakan internet di era digital seperti sekarang, internet khususnya internet bisnis telah mengubah secara mendasar cara berbisnis. Internet tidak hanya menjadi dasar atau alat untuk berkomunikasi dan juga mencari informasi, tetapi juga telah menjadi sarana yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dari perusahaan besar hingga bisnis kecil, internet memberikan berbagai peluang dan juga manfaat yang tidak dapat diabaikan. Internet berperan sebagai sarana bisnis yang efektif dalam berbagai aspek. Yang pertama, akses global untuk pasar yang lebih luas. Salah satu keuntungan paling signifikan dari internet dalam bisnis adalah akses global yang tidak terbatas. Berkat internet, bisnis sekarang dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di setiap lokasi. Yang kedua, pemasaran digital yang efisien. Internet telah mengubah cara pemasaran dilakukan. Pemasaran digital memberikan opsi yang lebih terukur dan efisien daripada metode pemasaran tradisional. Dengan media sosial, iklan online, dan email marketing, bisnis dapat mengirim pesan langsung ke target audiens mereka.
Yang ketiga ada e-commerce dan pasar online. Pertumbuhan e-commerce adalah contoh nyata bagaimana internet telah mengubah wajah bisnis. Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Tokopedia memungkinkan bisnis untuk menjual produk mereka secara online tanpa perlu memiliki toko fisik. Yang keempat, keterlibatan pelanggan yang lebih mendalam melalui media sosial dan platform online lainnya, bisnis dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka. Yang kelima, alat kolaborasi dan juga komunikasi. Internet juga telah mengubah cara tim bekerja dan berkolaborasi. Alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan video konferensi memungkinkan tim yang tersebar geografis untuk tetap terhubung dan berkoordinasi tanpa harus bertemu secara fisik. Yang keenam, analitik dan pengambilan keputusan berbasis data. Data adalah aset berharga dalam bisnis modern. Internet memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, preferensi produk, dan efektivitas kampanye. Yang ketujuh, ada inovasi dan penemuan peluang baru. Internet adalah sumber informasi yang tak terbatas. Bisnis dapat memanfaatkan internet untuk melakukan riset pasar, memantau tren industri, dan menemukan peluang baru. Selanjutnya, nilai bisnis internet. Pada saat ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan situs-situs internet untuk perdagangan. Beberapa alasan yang mendasari hal-hal tersebut yaitu: 1. Menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online. Yang kedua, memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan penjualan secara online. Yang keempat, meningkatkan keyakinan pelanggan lama melalui peningkatan layanan dan juga dukungan web. Yang kelima, mengembangkan pemasaran dan saluran distribusi yang baru yang berbasis web untuk produk-produk sekarang. Sekarang ini, banyak perusahaan yang membuat situs web yang digunakan untuk mempermudah pembelian produk, serta untuk meningkatkan penjualan dan minat para pembeli selain melalui toko-toko konvensional. Selanjutnya, di sini kita membahas peran intranet dan juga ekstranet. Nah, internet itu apa sih? Internet ialah jaringan internal yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memungkinkan akses ke informasi, aplikasi, dan layanan yang diperlukan oleh karyawan atau anggota organisasi tersebut. Intranet dapat diakses hanya oleh anggota organisasi yang memiliki hak akses yang sesuai dan biasanya dilindungi oleh firewall dari akses eksternal. Intranet dapat digunakan untuk berbagai hal seperti berbagi dokumen, melakukan komunikasi internal, mengakses aplikasi bisnis, dan lain-lain. Intranet dapat dijalankan pada jaringan lokal atau dalam cloud computing. Peran intranet adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi informasi. Intranet memungkinkan karyawan atau anggota organisasi untuk mengakses dan berbagi informasi yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, seperti dokumen, presentasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada komunikasi internal. Intranet memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain melalui email, chat, forum, dan lain-lain yang membantu dalam proses kerja dan juga meningkatkan efisiensi waktu. Yang ketiga itu ada aplikasi bisnis. Intranet dapat digunakan untuk mengakses aplikasi bisnis yang digunakan dalam organisasi seperti sistem manajemen inventaris, sistem manajemen proyek, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada layanan HR. Intranet dapat digunakan untuk mengakses layanan HR seperti formulir cuti, formulir pengajuan gaji, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Intranet dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan dengan menyediakan laporan dan juga analisis yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kolaborasi. Intranet memungkinkan karyawan untuk bekerja sama secara efektif dalam proyek yang berbeda dengan berbagi dokumen dan informasi secara real time. Selanjutnya ada keamanan. Intranet dapat digunakan untuk mengontrol akses ke informasi dan aplikasi yang sensitif dengan memberikan hak akses yang sesuai kepada karyawan yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir adalah penghematan biaya. Intranet dapat digunakan untuk menghemat biaya dan mengurangi kebutuhan untuk mencetak dokumen dan juga mengirim surat secara fisik. Selanjutnya ada ekstranet. Ekstranet ialah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet, ekstranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, klien, vendor, pemasok, mitra, dan juga sebagainya untuk saling berkomunikasi. Dilansir dari BBC, ekstranet melayani peran yang sangat penting karena memungkinkan komunikasi pribadi, kolaborasi, berbagi pengetahuan, berbagi dokumen, dan transfer data antar organisasi. Ekstranet mendukung berbagai kebutuhan. Volume data yang besar dapat dipertukarkan antara pihak melalui ekstranet misalnya, sehingga memudahkan kolaborasi.
Perangkat kolaborasi ini sangat berguna bagi perusahaan yang perlu melakukan komunikasi sesering mungkin dengan klien dan pelanggan, menghemat berjam-jam waktu dibandingkan dengan email dan juga telepon. Extranet juga memantau atau memperbaiki potensi bug atau masalah yang dapat terjadi dengan produk atau layanan perusahaan, hampir seperti kontrol kualitas bawaan. Selanjutnya ada alternatif jaringan telekomunikasi. Alternatif telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi ialah susunan di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang diterima atas suatu medium. Komponen jaringan telekomunikasi yang pertama itu ada terminal, komputer pribadi jaringan, peralatan komunikasi termasuk telepon. Yang kedua ada prosesor telekomunikasi yang mendukung pengiriman dan penerimaan data, modem, router, dan switch. Yang ketiga ada saluran komunikasi, kawat baja, kabel koaksial, kabel serat optik atau nirkabel seperti jel pendek, satelit komunikasi, radio, dan juga sistem seluler. Selanjutnya komputer dalam semua ukuran dan jenis saling dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi agar dapat melakukan tugas pemrosesan informasi. Contoh, komputer mainframe dapat bertindak sebagai host bagi jaringan yang luas, dilengkapi dengan komputer skala menengah untuk bertindak sebagai prosesor front-end. Sedangkan mikrokomputer dapat sebagai server jaringan yang lebih kecil. Selanjutnya ada software pengendalian telekomunikasi dan juga software manajemen network dan juga browser web. Nah, di sini ada juga model dan tipe jaringan telekomunikasi. Ada apa aja sih? Jadi terdapat 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Di antaranya ada LAN atau Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan WAN yaitu Wide Area Network. LAN itu Local Area Network itu ialah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan antara 10 sampai 10.000 Mbps. MAN pada dasarnya merupakan jaringan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dengan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisar hingga 10-50 km. Terdapat 2 jenis koneksi yang biasanya digunakan. Pertama itu koneksi yang menggunakan cara wireless dan yang kedua itu menggunakan kabel fiber optik. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama pada jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, modem, communication server. Selanjutnya ada model jaringan. Model jaringan itu ada 2, yaitu peer-to-peer. Ialah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan peer-to-peer memperbolehkan pemakai dapat sharing resource dan file pada komputer mereka. Pada jaringan peer-to-peer tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat. Yang kedua ada client server. Client server adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server dan lainnya bertindak sebagai klien. Client server merupakan jaringan yang memperbolehkan jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. File server menjadi jantung dari sistem, menyediakan akses dan research dan menyediakan keamanan. Individual workstation atau klien memiliki akses ke research yang tersedia. Alternatif jaringan telekomunikasi berikutnya ada sinyal digital dan analog. Analog atau digital mengacu pada metode yang digunakan untuk mengubah informasi menjadi sinyal listrik. Sinyal digital dan analog adalah 2 cara untuk mengirimkan informasi melalui jaringan telekomunikasi. Digital adalah besaran yang diamati lalu diubah menjadi angka. Contohnya yaitu sinyal internet. Yakni data yang dikirim melalui internet akan diubah menjadi kode digital untuk transmisi yang lebih akurat dan efisien. Kemudian analog adalah tegangan listrik atau sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan besaran yang diamati. Sinyal analog bersifat kontinu dan nilainya dapat berubah secara bertahap sepanjang waktu. Contohnya yaitu sinyal radio AM atau FM, yakni gelombang elektromagnetik yang membawa informasi suara. Kemudian ada media telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan sistem yang memungkinkan komunikasi dan transmisi data antar perangkat.
Media telekomunikasi adalah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi dalam jaringan telekomunikasi. Ada beberapa media telekomunikasi yang biasa digunakan, yaitu kabel, nirkabel, dan satelit. Yang pertama kabel. Ada dua jenisnya, yaitu kabel tembaga dan kabel serat optik. Kabel tembaga merupakan media tradisional untuk transmisi data dan suara, cocok untuk jaringan lokal atau local area networking dan jarak pendek. Dan kabel serat optik adalah media yang lebih modern dengan kapasitas transmisi data yang lebih tinggi dan jangkauan data yang lebih luas. Kabel serat optik ini cocok untuk jaringan jarak jauh dan berkecepatan tinggi. Kemudian ada nirkabel, yaitu contohnya WiFi, Bluetooth, dan seluler. WiFi adalah jaringan nirkabel lokal yang populer untuk akses internet dan komunikasi antar perangkat di area terbatas. Dan Bluetooth merupakan teknologi nirkabel jarak pendek untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan speaker. Kemudian seluler, yakni jaringan nirkabel yang luas untuk komunikasi suara dan data melalui perangkat mobile. Teknologi seluler berkembang dari 2G, 3G, kemudian 4G LTE hingga 5G dengan kecepatan dan kapasitas data yang semakin tinggi. Kemudian ada satelit, yaitu digunakan untuk komunikasi dan transmisi data di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kabel atau jaringan nirkabel terestrial. Kemudian ada teknologi wireless. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dan transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik, memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi pengguna. Teknologi wireless atau nirkabel ini merupakan alternatif yang semakin populer dalam jaringan telekomunikasi. Ada beberapa contoh teknologi wireless yang umum digunakan. Yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network, yang menggunakan teknologi gelombang radio nirkabel untuk menghubungkan personal komputer di kantor ataupun gedung. Kemudian ada Bluetooth, merupakan nirkabel jarak pendek untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan speaker. Ketiga ada LiFi, yaitu teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. LiFi menggunakan LED yang dapat dihidupkan dan dimatikan dengan sangat cepat untuk mentransmisikan data. Data diubah menjadi sinyal cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian sinyal cahaya ini ditangkap oleh fotodetektor di perangkat penerima. Fotodetektor mengubah sinyal cahaya kembali menjadi data. LiFi atau Low Fidelity ini adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memiliki potensi untuk menggantikan WiFi di masa depan. LiFi menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan WiFi. Tapi bagaimanapun, LiFi juga memiliki beberapa batasan seperti jangkauan yang lebih pendek dan kerentanan terhadap gangguan. Kemudian yang keempat ada VLC atau Visible Light Communication, yaitu teknologi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Mirip dengan LiFi, VLC menggunakan LED atau Light Emitting Diode sebagai pemancar untuk mengubah sinyal data menjadi kedipan cahaya yang cepat. Sinyal cahaya ini kemudian diterima oleh fotodetektor di perangkat penerima dan diubah kembali menjadi data. VLC adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menjanjikan dengan potensi kecepatan tinggi, keamanan, dan integrasi yang baik dengan infrastruktur lampu LED yang ada. Namun, keterbatasan jangkauan, gangguan cahaya sekitar, dan kurangnya standarisasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kemudian ada prosesor telekomunikasi. Prosesor telekomunikasi adalah perangkat keras yang memainkan peran penting dalam jaringan telekomunikasi. Modem merupakan salah satu jenis prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Modem merupakan media untuk mengubah sinyal analog dari saluran telepon menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer dan sebaliknya. Jadi, modem memungkinkan komputer untuk terhubung ke internet melalui jaringan telepon. Selanjutnya yaitu ada software telekomunikasi. Software telekomunikasi adalah program komputer yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol jaringan telekomunikasi. Software ini memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang lebih canggih dan efisien kepada pelanggan mereka. Berikut beberapa jenis software telekomunikasi yang umum digunakan. Yang pertama ada software manajemen jaringan, yakni digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan telekomunikasi. Software ini membantu penyedia layanan telekomunikasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan dengan cepat dan efisien.
Kemudian yang kedua ada software billing. Digunakan untuk menagih pelanggan untuk layanan telekomunikasi yang mereka gunakan. Software ini membantu penyedia layanan telekomunikasi untuk melacak penggunaan layanan pelanggan, menghasilkan tagihan, dan memproses pembayaran. Kemudian yang ketiga ada software Customer Relationship Management atau CRM. Software ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan. Software ini membantu penyedia layanan telekomunikasi untuk melacak interaksi pelanggan, menyelesaikan keluhan pelanggan, dan menawarkan layanan yang dipersonalisasi. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Ada beberapa jenis topologi jaringan yang biasa digunakan. Di antaranya yaitu 1. Topologi mesh, selanjutnya topologi star, topologi ring, topologi bus, topologi tree, dan topologi hybrid. Selanjutnya protokol dan arsitektur jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di dalam jaringan. Salah satu contoh protokol jaringan yang paling umum adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau /Internet Protocol. Arsitektur jaringan, kedua hal ini tersebut bekerjasama untuk membangun jaringan yang efektif dan aman. Arsitektur jaringan terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi, yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap lapisan ini diterapkan oleh protokol yang sesuai seperti TCP/IP, VTP, dan HTTP. Selanjutnya alternatif bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas atau lebar jalur komunikasi yang tersedia untuk proses transfer data atau informasi dalam suatu periode. Dalam konteks internet, bandwidth adalah jumlah data yang dapat ditransfer melalui koneksi internet dalam satu waktu. Ukurannya itu biasanya dalam ukuran bit per detik, bps, atau satuan ukuran transfer data yang megabit per detik, mbps, atau giga per detik, gbps. Alternatif bandwidth juga dapat diklasifikasikan menurut bandwidth, seperti bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog adalah besarnya rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Sementara bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per detik, bps. Selanjutnya alternatif switching. Dalam jaringan komputer, switching adalah teknologi pengiriman paket data yang digunakan untuk memudahkan pengiriman data antara perangkat jaringan. Ada beberapa metode switching yang umum digunakan seperti circuit switching, packet switching, dan message switching. Switching memiliki fungsi untuk menjadi konverter yang dapat menerima dan membagikan data antar perangkat, yang menghubungkan perangkat jaringan komputer dengan alamat MAC yang dituju, dan mempercepat proses pengiriman data. Jenis-jenis switching yaitu pertama unmanaged switching, managed switching, smart switching, enterprise managed switching, packet switching, dan connecting list switching atau datagram packet switching. Selanjutnya network interoperability. Interoperabilitas jaringan adalah kemudahan dari berbagai jaringan atau program untuk bekerja sama atau berkomunikasi secara efektif tanpa perlu alat tambahan atau interface. Hal ini penting dalam industri telekomunikasi yang dimana bisa memungkinkan interaksi antara layanan telekomunikasi melalui koneksi antar vendor dan carrier. Interoperabilitas diperoleh melalui penggunaan standar protokol yang umum yang berfungsi sebagai resep untuk teknik dan manufaktur untuk membentuk interoperabilitas dalam berbagai sistem dan produk. Hal ini penting dalam era 5G dan IoT karena jaringan terus menumbuh dan disertifikasi dan memungkinkan komunikasi ke end-to-end antara perangkat dan sistem. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan kolaborasi
layanan lintas batas untuk warga negara, bisnis, dan administrasi publik. Bertukar data dapat menjadi tantangan karena kendala bahasa, spesifikasi format, dan sistem yang tidak sama. Interoperabilitas mengaku pada kemampuan kolaborasi antara berbagai sistem dan aplikasi, seperti pada sistem informasi pemerintah, e-banking, e-government, dan IoT. Interoperabilitas memungkinkan perangkat yang memiliki miliaran sensor, aktuator, perangkat kecil dan cerdas yang terhubung ke internet tidak akan berarti jika perangkat ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara apapun. Oke, selanjutnya itu studi kasus. PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti telepon, internet, dan televisi kabel. Untuk mendukung layanannya, Telkom mengelola jaringan telekomunikasi yang luas dan yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsep utama jaringan telekomunikasi. Berikut beberapa konsep utama jaringan telekomunikasi diterapkan oleh Telkom. 1. Arsitektur jaringan. Telkom menggunakan arsitektur jaringan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu jaringan backbone merupakan jaringan inti yang menghubungkan antar wilayah di Indonesia. Jaringan metro merupakan jaringan yang menghubungkan antar kota di suatu wilayah. Dan yang terakhir, jaringan akses merupakan jaringan yang menghubungkan pelanggan ke jaringan Telkom. Lanjut, 2. Teknologi jaringan. Telkom menggunakan berbagai teknologi jaringan seperti jaringan kabel terdiri dari kabel tembaga, kabel fiber optik, dan kabel koaksial. Dan jaringan nirkabel terdiri dari jaringan 2G, 3G, 5G, dan 4G. 4G dan 5G. 3. Protokol jaringan. Telkom menggunakan berbagai protokol jaringan seperti Internet Protocol atau IP, protokol yang digunakan untuk komunikasi data di internet, Transmission Control Protocol (TCP), protokol yang memastikan pengiriman data yang aman dan andal, dan yang terakhir Open System Interconnection atau OSI. Model jaringan yang membagi komunikasi data menjadi 7 lapisan. Studi kasus. Berikut beberapa contoh penerapan konsep utama jaringan telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia. Penerapan arsitektur jaringan. Telkom membangun jaringan backbone yang menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Jaringan ini menggunakan teknologi kabel fiber optik untuk memastikan kualitas transmisi data yang tinggi. Penerapan teknologi jaringan. Telkom menyediakan layanan internet 4G di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan 4G ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati akses internet yang cepat dan stabil. Penerapan protokol jaringan. Telkom menggunakan protokol IP untuk komunikasi data di internet. Protokol TCP digunakan untuk memastikan pengiriman data yang aman dan andal. Jadi kesimpulannya, PT Telkom Indonesia menerapkan berbagai konsep utama jaringan telekomunikasi untuk membangun dan mengelola jaringan telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia. Penerapan konsep ini memungkinkan Telkom untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas kepada pelanggannya.